Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini di posisi kurang lebih jam 1.30 atau setengah 2 siang teman-teman ya. Saya masih berada di rumah, tidak kemana-mana karena kebetulan teman-teman yang di kebun juga pada libur ya, jadi pada saat ini di posisi siang hari ya, sekitar jam 1.30 saya masih berada di rumah teman-teman. Dan cuaca saat ini masih sangat panas teman-teman, walaupun di 4-5 hari ke belakang ada hujan, walaupun kecil ya, tapi ada hujan gitu kan. Tapi sekarang posisinya panas kembali teman-teman, anginnya kenceng, jadi posisinya masih sangat panas di posisi jam 1.30 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan cepatlah, karena ini sudah memasuki pertengahan bulan Oktober ya, mudah-mudahan hujan cepat turun gitu kan, sehingga bisa mendinginkan suasana teman-teman ya gitu. Dan karena saya tidak kemana-mana, maka saya sekarang sedang santai di kandang jangkrik teman-teman ya. Nah, ini kandang jangkrik kita ya pada siang hari di posisi jam 1.30 kurang lebih. Alhamdulillah persiapan batang pisangnya sudah siap teman-teman ya. Ini hasil dari pengambilan batang pisang oleh teman baru kita teman-teman ya ini. Dan kebetulan di 2 hari ke belakang alhamdulillah kita sudah panen 2 box teman-teman ya, dari telur pertama dan kedua. Karena kios sudah meminta untuk dikirim, akhirnya walaupun mungkin masih belum maksimal, akhirnya kita panen yang 2 box itu ya gitu ya. Alhamdulillah lah ada buat beli pakan gitu ya, kisaran kita dapat 30 karung kemarin ya, di 2-3 hari yang lalu gitu. Dan sampai saat ini kondisi jangkrik kita pada siang hari teman-teman ya seperti ini teman-teman. Ini kondisi jangkrik kita di siang hari ya, pada saat musim kemarau gitu ya. Ini seperti ini teman-teman ya tuh. Alhamdulillah lagi pada naik, pada makan pur ya, tuh. Itu yang di bawah juga ada tuh. Nah itu ya. Nah ini jangkrik kita ya pada musim kemarau nih teman-teman ya. Musim kemarau sangat panas ini tuh. Nah ini yang agak besar, dan yang ini yang 2 box rencananya besok malam akan kita panen teman-teman ya, karena kios sudah minta untuk dikirim, karena di kios katanya sudah kosong gitu teman-teman ya. Jadi ya mungkin walaupun belum maksimal jangkriknya, akhirnya kita akan panen besok malam rencananya untuk menutupi kebutuhan kios teman-teman ya ini. Dan ini box pindahan teman-teman ya, ini box pindahan dari yang masih kecil. Nah ini jangkrik kita yang mesti pada kecil nih, sebagaimana yang saya bilang bahwa alhamdulillah sekarang kita punya di kisaran 23 box dan sudah dipanen 2 box, berarti tinggal 21 box
yang masih tersisa teman-teman ya. Nah ini jangkrik kita di siang hari teman-teman ya, ini seperti ini tuh. Dan indukan yang kedua udah kita bongkar teman-teman ya, karena indukannya kurang bagus ya, akhirnya kita bongkar. Dah ini jangkrik kita teman-teman ya, seperti ini. Ini kemarau teman-teman, waduh panas banget. Nah seperti ini. Tuh. Cuma sebenarnya pada saat ini, sebagaimana yang pernah saya janjikan pada video-video sebelumnya, bahwa saya ingin sharing lah, ingin berbagi informasi kepada teman-teman tentang bagaimana merawat jangkrik di musim kemarau teman-teman ya. Jadi bagaimana kita merawat jangkrik pada saat musim kemarau, mulai dari tanam telur sampai di perawatan dan sampai panen teman-teman ya, gitu. Jadi pada saat ini saya ingin sedikit sharing, berbagi informasi dengan teman-teman tentang cara merawat jangkrik pada musim kemarau. Sebagaimana yang saya bilang, pasti sebenarnya merawat jangkrik di musim kemarau itu pasti hampir samalah dengan teman-teman yang lain. Tapi yang saya harapkan dari sharing ini, mudah-mudahan ketika ada hal-hal yang berbeda, cara-cara yang berbeda dalam pengelolaan jangkrik pada musim kemarau, nah perbedaannya itulah yang mungkin akan lebih meningkatkan kualitas jangkrik kita ya, hasilnya gitu kan. Mudah-mudahan dari sharing ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi teman-teman, kalau musim kemarau itu kita harus ekstra hati-hati ya, perlakuannya harus ekstra. Tapi memang banyak faktor ya, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap cara merawat jangkrik ya, apalagi pada musim kemarau. Yang pertama dari bangunan kandang jangkrik itu sendiri teman-teman ya, bangunan kandang jangkrik ya. Ini kan kita kandang jangkrik teman-teman ya. Nah ini. Jadi kandang jangkrik itu sendiri sangat berpengaruh terhadap perkembangan jangkrik itu sendiri teman-teman ya. Karena saya yakin kandang jangkrik punya saya dengan teman-teman yang lain mungkin ada perbedaan ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan dari posisi kandang, dari sisi atap teman-teman ya. Jadi pengaruh atap kandang jangkrik itu sangat besar ya, karena atap kandang jangkrik itu kan mungkin ada yang pakai asbes ya atapnya ya, ada yang pakai atap dari daun-daunan gitu ya, mungkin ada yang dari injuk, ada yang dari bahan kirai kalau orang sini bahasanya ya, atau dahon gitu ya gitu. Nah kalau mungkin pakai dahon gitu atau kirai dan sebagainya, mungkin itu suasana di kandang jangkriknya tidak pengap teman-teman ya, dingin gitu, hawanya akan dingin gitu ya itu. Tapi kalau atapnya menggunakan asbes, nah suasananya, hawanya pasti akan pengap. Nah itulah makanya akhirnya kita memerlukan perlakuan lebih ya dari sisi perawatan antara kandang jangkrik yang menggunakan atap asbes dengan menggunakan atap berbahan lainnya seperti dahon, kirai dan sebagainya mungkin ya, ada yang dari injuk juga. Nah itu pertama dari sisi atap. Yang kedua dari sisi tinggi dan tidaknya bangunan itu sendiri teman-teman ya. Bangunan kandang jangkrik ya, tinggi dan rendahnya itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jangkrik itu sendiri, cara perawatan jangkrik itu sendiri teman-teman. Kalau kita menggunakan atap dari kirai, dahon dan sebagainya dengan kandang bangunannya yang tinggi, itu akan lebih maksimal teman-teman. Tapi kalau kita atapnya sudah menggunakan asbes ya seperti ini yang punya kita, itu
antara yang tihang atau bangunannya tinggi dan yang pendek juga akan berbeda cara perlakuannya teman-teman ya. Karena kalau bangunannya tinggi walaupun pakai asbes mungkin kepengapannya itu tidak akan terlalu ya dari bangunan dengan atap asbes yang ketinggiannya sangat pendek ya. Mungkin ada yang ketinggian antara box sampai sama atap asbes itu mungkin ada yang hanya setengah meter gitu kan, itu kan antara box dan asbes itu akan memberikan perlakuan yang harus lebih gitu dalam perawatan jangkrik gitu. Jadi dari sisi bangunan itu sendiri, dari sisi atap itu sendiri akan berpengaruh terhadap perlakuan cara merawat jangkrik itu sendiri gitu teman-teman ya. Nah kebetulan alhamdulillah kalau punya kita ya sedang gitu kan ya. Apalagi yang ini kan bangunannya tinggi ya. Yang ini kalau bahasa orang sini mas soronoi bahasanya ya. Ini agak pendek ya. Cuman kita alhamdulillah ada di pinggir ya, di pinggir kali sehingga ada udara ya. Jadi sirkulasi udara itu sendiri juga berpengaruh teman-teman terhadap perkembangan jangkrik ya. Ada yang mungkin tertutup, mungkin di dinding kayak bangunan ya, dinding tembok, dan yang terbuka seperti ini itu juga akan beda pengaruhnya terhadap perkembangan jangkrik itu sendiri teman-teman. Saya pernah praktekkan di gudang teman-teman ya. Saya coba pembesaran di gudang dan membuat indukan di gudang. Itu ternyata hasilnya kurang maksimal teman-teman ya. Karena mungkin di gudang dan di luar gudang seperti ruangan terbuka seperti ini sirkulasi udaranya berbeda gitu ya. Jadi kalau di dalam bangunan tertutup hawanya jadi pengap gitu ya. Akhirnya ke jangkriknya juga kurang bagus perkembangannya. Itu pertama dari sisi bangunan itu sendiri ya teman-teman ya. Yang kedua dari sisi perlakuan terhadap jangkrik itu sendiri, apabila di musim kemarau ya, pas pertama kali kita tanam telur ya, apalagi kalau boxnya 2 tingkat seperti punya saya seperti ini teman-teman ya, 2 tingkat ya gitu, 2 tingkat seperti ini. Nah jadi ketika kita mulai tanam telur itu ya pada saat musim kemarau, baiknya telurnya itu ditutup ya, atas boxnya itu ditutup. Kalau saya pakai triplek teman-teman ya, kalau saya pakai triplek bekas lah umpamanya ya. Nah seperti inilah ya umpamanya ya, kita contohkan. Jadi ketika kita nanam telur, awal kita nanam telur seharusnya ditutup seperti ini teman-teman ya, ditutup seperti ini. Nah ini yang atas ya, yang tingkatan atas. Tapi kalau yang hanya 1 tingkat mungkin semua harus pakai teman-teman ya, karena hawa panas itu sendiri gitu ya. Jadi kalau saya punya 2 tingkat, jadi yang atas itu ketika ditanam telur harus ditutup seperti ini ya, biar pengap hawa panasnya itu tidak masuk ke telur jangkrik itu ya. Terus juga di bawahnya kalau bagusnya ditutup daun jangkriknya ya, ditutup daun biar nggak kena pantulan panas gitu ya. Itu karena apa, kalau kita tidak jaga dengan cara seperti ini ya, mungkin dengan cara-cara yang lain lah, yang penting ditutup lah pakai apa gitu kan. Yang penting jangan sampai memantulkan panas ke telur ya. Kalau pakai terpal umpamanya ditutupnya kan kurang bagus ya, kurang bagus. Tapi kalau pakai ini bagus ini. Jadi terus telurnya itu sendiri ditutup kain biasa. Kalau saya biasanya setelah ditutup kain dikasih daun ya, dikasih daun terus ditutup seperti ini. Nah ini berapa lama ditutup ini gitu kan. Ini ditutup pakai triplek ini dari awal kita nanam sampai netas, dan sampai kalau saya di kisaran 10 hari setelah
netas teman-teman ya, 10 hari. Jadi walaupun sudah netas, kalau saya tetap ditutup seperti ini teman-teman ya, karena jangkrik kan baru netas ya, masih rentan gitu, rentan panas gitu kan, rentan panas, akhirnya kita tutup. Kalau saya kurang lebih di kisaran 10 hari ya, dikasih pakan biasa gitu kan gitu. Alhamdulillah lah ya, dengan cara seperti itu alhamdulillah jangkrik bagus perkembangannya teman-teman ya, nggak pada mati. Masalahnya gini, kalau kita nggak tutup itu pasti gosong jangkriknya, telurnya ya, telurnya gosong gitu kan. Terus yang jangkrik yang baru netasnya juga pada mati, kepanasan gitu teman-teman ya, kepanasan lah. Seperti ini nih, ini telur terakhir ya teman-teman ya, telur terakhir. Kalau sudah di atas 10 hari sudah aman, walaupun sudah nggak ditutup ya, walaupun sudah tidak ditutup lagi itu sudah aman. Yang penting setelah dibuka perawatannya harus ekstra gitu teman-teman. Itu yang pertama. Dari sisi telur ketika akan ditetaskan gitu ya, jadi sebelum menetas gitu harus ditutup triplek gitu kan ya, dikasih kain dan ditutup daun kalau saya ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah menetas gitu ya, setelah ditutup triplek selama 10 hari nggak apa-apa terbuka seperti ini gitu kan. Cuman kalau musim kemarau, kalau saya itu sering disiram teman-teman, sering disiram. Dalam 1 hari itu biasanya kalau siang hari kita di kisaran jam 11 kita siram gitu kan. Jadi si kelarasnya, si purnya, si jangkriknya kita siram teman-teman ya, kita siram. Itu biasanya di kisaran jam 11. Biasanya kalau siang hari 2 kali teman-teman, di kisaran jam 11 sama jam 2 atau setengah 3 lah, pas posisi panas-panasnya gitu teman-teman ya. Saya menggunakan alat ini teman-teman ya. Nah ini biasa untuk apa namanya, untuk semprot burung lah, untuk semprot burung ya, seperti ini. Jadi kita rutin di siang hari kita semprot. Untuk penyemprotannya ya, kalau masih kecil apa namanya, jangan terlalu airnya, semprotan airnya jangan sampai besar gitu ya, karena takut nempel gitu ya. Tapi kalau sudah agak besar nggak apa-apa gitu kan, yang penting aman ke jangkrik. Jadi kalau saya rutin teman-teman ya, kalau saya rutin kita semprot pakai ini. Nah kalau masih kecil mungkin bisa mengembun seperti ini cara penyemprotan teman-teman ya. Kalau masih kecil ya bisa seperti ini cara semprotnya. Tapi kalau sudah agak besar, agak dibesarin juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah seperti ini, kalau segede gini pamannya ya nggak apa-apa sih, yang penting nggak nempel. Jadi ini kita rutin teman-teman ya, kita rutin di siang hari itu 2 kali, dan di malam hari pun kita sering semprot teman-teman ya. Di malam hari pun kita sering semprot. Ini kelihatan sama teman-teman jangkrik kenapa pada naik, karena ini sebenarnya habis kita semprot tadi teman-teman ya. Ini posisi jangkrik setelah kita semprot tadi sebelum kita buat video ini. Ini setelah hasilnya setelah kita semprot. Jadi si jangkrik pada naik teman-teman ya, pada naik. Nah ini, jadi pada musim kemarau kita rutin menyemprot jangkrik di siang hari ya, di kisaran 2 kali atau 3 kali juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangkrik jangan sampai nggak naik gitu ya, karena kalau nggak naik dia kan nggak makan ya. Kalau dia nggak naik, nggak makan, sehingga ketika nggak makan si jangkriknya lambat besar gitu teman-teman ya. Untuk besarnya lambat daripada musim penghujan. Nih ya, jadi bagaimana caranya supaya jangkrik tetap pada makan walaupun di musim kemarau dan cuaca panas. Jadi rajin-rajinlah disemprot jangkriknya teman-teman ya.
rajin-rajinlah disemprot gitu kan di siang hari. Nah, ini kan pada makan tuh Pak teman-teman ya. Ini pada makan. Ini karena kita telah melakukan penyemprotan ini teman-teman ya. Telah melakukan penyemprotan ya, sehingga jangkrik mungkin merasa dingin, akhirnya dia pada naik teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan pada naik teman-teman ya. Tuh, pada makan gitu kan. Nah, ini. Nanti malam hari juga sama ya. Malam hari juga sama, kita semprot, kita kasih makan pakan lagi. Nah, selain itu sebagaimana sering saya bilang untuk pengikisan atau pengirisan batang pisang, pembersihan kita rutin 2 hari sekali kita bersihkan teman-teman ya. Kalau itu memang mau musim penghujan ataupun musim kemarau, kita rutin melakukan pembersihan batang pisang itu di 2 hari sekali teman-teman. Dilakukan saya siang hari gitu kan, siang hari. Setelah dibersihkan, dibiarkan, nggak langsung dikasih batang pisang lagi, dibiarkan dikasih pakan, disemprot ya, biar jangkriknya pada naik ya. Jadi rutin kita bersihkan batang pisangnya 2 hari sekali ya. Kenapa itu kita lakukan? Biar jangkriknya nggak pada main ya, nggak pada main di batang pisang ya, dan juga tidak langsung dikasih batang pisang ya. Nanti saya kayak biasanya dikasih batang pisang itu jam 3 atau habis asar gitu kan, supaya si jangkrik itu naik dan dia makan gitu ya. Makanya kalau setelah dibersihkan batang pisangnya, kita kasih pur, kasih pakan lagi, dan kita semprot. Akhirnya mereka jangkriknya pada naik dan pada makan gitu teman-teman ya. Itu rutin kita bersihkan 2 hari sekali gitu teman-teman ya. Itu nanti baru kita kasih batang pisang lagi di kisaran asar gitu kan, setelah asar gitu. Jadi mereka mungkin setelah kenyang makan pur, akhirnya dia nggak minum-minum kan, setelah dari duhur umpamanya sampai asar atau lebih gitu kan, mereka ketika dikasih batang pisang maka dia akan makan batang pisang lagi dengan lahapnya, karena mungkin kehausan gitu teman-teman ya. Itu mungkin apa ya, sedikit sharing perlakuan cara merawat jangkrik pada musim kemarau yang saya lakukan gitu teman-teman ya, yang saya lakukan pada musim kemarau. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman, buat sharing teman-teman ya. Dan saya sampaikan tadi bahwa apalagi yang bangunan kandang jangkriknya lebih pendek ya, antar bok dan atapnya lebih mepet, maka itu harus benar-benar lebih ekstra cara merawatnya gitu teman-teman. Karena patokan dasarnya adalah bahwa bagaimana caranya jangkrik itu walaupun panas, walaupun musim kemarau, tetap pada naik ya, pada makan pur gitu kan, gitu aja. Jadi nggak pada di bawah karena kepanasan gitu. Jadi perlakuannya harus lebih ekstra apabila kandang jangkriknya lebih pendek dan lebih mepet ke bok gitu. Mungkin ini sedikit sharing ya, sedikit sharing bagaimana cara merawat jangkrik ya, cara merawat jangkrik dari kita mulai tanam telur sampai dipanen. Kalau sudah besar sih, kalau sudah besar seperti ini, rutin aja disemprot teman-teman ya, rutin aja disemprot tiap hari ya, sehari 2 kali lah gitu kan. Lebih juga gak apa-apa gitu kan, karena sudah aman. Yang penting bagaimana caranya si jangkrik itu pada naik terus, pada makan terus, jangan sampai tidak naik, tidak makan, hanya main di bawah gitu. Itu yang penting. Itu saja teman-teman ya, sedikit sharing bagaimana cara merawat jangkrik pada musim kemarau. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.